Oke, rataan min data tunggal kalian udah pernah dapetin waktu pas kelas 6 dan kalian dapetin lagi waktu di kelas 9. Nah, untuk kelas 12 diulang kembali materinya, namun di kelas 12 ini akan ada data berkelompoknya. Oke, nggak perlu berlama-lama. Di sini aku bagi jadi 3 kondisi ya, dimana kondisi pertama ini waktu kalian kelas 6, kondisi kedua kelas 6 juga pernah, kelas 9 juga pernah, dan kondisi ketiga nanti di bawah sini ya. Kondisi ketiga ini kalian pernah dapetinnya di kelas 9 gitu ya, untuk mengingatnya. So, let's get started. Oke, ke kondisi yang pertama terlebih dahulu. Rumusnya ini kalian pasti udah tahu banget ya, X bar, dimana X bar itu adalah rataan atau min X1 tambah X2 tambah X3, maksudnya itu data yang ke-1, data yang kedua, sampai data yang selanjutnya, tergantung berapa banyak yang data ya. Lalu dibagi sama N, ada berapa banyak yang data gitu. Contoh nih, hitunglah rataan hitung pada data berikut. Hitunglah rataan hitung pada data ini. 11, 13, 16, 19, 15, 10. Nah, kalau misalnya datanya kayak gini gampang ya. Gimana nih? Yuk kita jawab. Berarti X barnya gitu ya, atau nilai rata-ratanya sama dengan data pertamanya berapa? Masukin aja semua datanya ya. 11 tambah 13 tambah 16 tambah 19 tambah 15 tambah 10 dibagi ada berapa banyak data tuh? Dari sini sampai sini ada berapa banyaknya? Ya nggak? Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6, ada 6 data. Lalu kalian jumlahin secara manual ya, 11 tambah 13 tambah 16 tambah 19 tambah 15 tambah 10, berapa tuh? 84 dibagi 6. 84 kalau misalnya dibagi 6 dia 14 ya, bulat hasilnya. Kayak gitu, gampang ya. Ini kondisi pertama waktu kalian SD SMP itu udah pernah. Lalu kondisi yang kedua, ini masih data tunggal, dimana datanya itu biasanya dibikin kotak nih, karena banyak gitu ya. Kalau tadi tuh biasanya datanya sedikit, jadi nggak dibikin kotak. Nah, kondisi kedua ini biasanya dibikin kotak nih, karena misalnya dianya banyak gitu ya. Contoh, nilai ujian suatu pelajaran, nah itu sebagai berikut. Nilainya tuh ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, dimana nilai 5 ini frekuensi itu kan banyak ya, dimana nilai 5 ini banyaknya ada 3, nilai 6 banyaknya ada 5 gitu ya. Nah pertanyaannya, jika nilai siswa lebih rendah dari rata-rata, dinyatakan tidak lulus. Banyaknya siswa yang lulus berarti nanti dia lebih dari nilai rata-rata atau X bar, ya nggak? Untuk kondisi kedua ini, kalau misalnya dia bentuknya tabel atau bentuknya frekuensinya banyak gitu ya, kita tinggal kaliin aja antara FI XI ya. FI itu F1 gitu ya, atau F2 atau F3. Berarti nanti dia frekuensi data keberapa gitu, paham gak sih maksudnya? Jadi nanti tinggal dikaliin aja antara nilainya sama frekuensinya, nilainya sama frekuensinya, nilainya sama frekuensinya, and then ditambah. Kayak gitu. Jadi sih 5 kali 3 ditambah sama 6 kali 5 ditambah sama 7 kali 4 ditambah 8 kali 6 9 kali 1 tambah 10 kali 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuknya itu tabel, tinggal dikaliin aja nilai sama frekuensinya, dibagi dengan banyaknya frekuensi gitu ya. Frekuensinya itu kan ada 3, 5, 4, 6, 1, 1 gitu ya, jumlah frekuensi. 5 kali 3, 15, 30, 7 kali 4, 28, 8 kali 6, 48, 9 kali 1, 9, 10 kali 1, 10 per bawahnya kita hitung 3 tambah 5, 8 tambah 4, 12 tambah 6, 18 tambah 1 tambah 1, 20. Nah gitu ya, tinggal kita hitung nih. Ini 15 tambah 30 tambah 28 tambah 48 tambah 9 tambah 10, 140 dibagi 20 sama dengan 7 guys, ya gak? 7
Nah, ini nilai rata-ratanya 7. Pertanyaannya adalah banyaknya siswa yang lulus, ya nggak? Banyaknya siswa yang lulus, X bar-nya atau nilai rata-ratanya 7, berarti yang lulus nilainya lebih dari sama dengan ya. Kalau nilainya 7 lulus nggak? Lulus. Nah, berarti berapa nih nilainya? Yang nilainya 7 kan ada 4 orang. Nah, ini ya. Berarti yang lulus itu sebanyak 4 tambah 6 tambah 1 tambah 1. 12 siswa yang lulus ujian gitu. Ya nggak, biasanya kalau nilainya pas-pasan itu lulus kan? Nggak harus lebih dong, ya nggak? Gitu kan? Oke, yuk kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nilai rata-rata ujian bahasa Inggris 40 siswa adalah 5,5. Data siswa yang diperoleh sebagai berikut. Ada sebuah tabel di mana nilainya ditanyakan tapi rata-ratanya udah dikasih tahu. Beda sama yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya datanya semuanya ada, nilainya lengkap tapi rata-ratanya ditanya gitu kan. Kalau ini kebalik nih. Nah, ini gimana? Yuk jawab. Yuk kita berpedoman sama rumusnya aja ya. Kalau misalnya X bar itu gimana sih? FIXI gitu kan ya, ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini, iya gak sih? 4 kali 17 ditambah X tambah 10 sorry kok ditambah, dikali X dikali, ya aku pakai titik aja ya karena di sini ada huruf X. Diulang 4 kali 17 ditambah X kali 10 ditambah 6,5 dikali 6 ditambah 8 dikali 7 dibagi apa? Dibagi jumlah frekuensinya, ya enggak? Gitu. Nah, now X barnya punya angka yaitu 5,5, ya enggak? Ini kita bisa hitung 4 kali 17 itu 68, ya enggak? X kali 10 ya 10X. 6,5 kali 6 0, 3, 36, 37, 39 ditambah 8 kali 7 56 dibagi 17 tambah 10 tambah 6 tambah 7 berapa tuh? 27 tambah 6 tambah 7 40 ya berarti ya. Oh ya kan udah ada ya di sini ya. 40 frekuensinya. Lalu gimana kalau kayak gini? Ini sebenarnya hitung-hitungan dasar ya. Kamu tuh udah harus tahu ini kayak gimana. Ini tuh bisa dikaliin ya nggak sih? Jadi kalau misalkan ada penyebut itu bisa dikali silang. Jadi 40-nya dikaliin ke sisi sebelah kirinya itu. 5,5 itu kita kali sama 40, yang kanannya bisa dihitung. Si 68, 39, 56. 68 tambah 39 tambah 56. Hasilnya 163. 10X-nya nggak bisa ditambah, ya nggak? 40-nya udah pindah ke kiri. 5,5 kalau dikali sama 40 berapa? 220 ya. 163 tambah 10X. Nah, nih aljabar nih ya. Jadi yang namanya aljabar kan nyari X-nya ya nggak sih? Nyari variabelnya gitu kan. Berarti 10X-nya stay, si 163-nya pindah ke kiri jadi negatif, ya nggak? 220 dikurang 163 yaitu 57. 10 X berarti nilai X nya berapa? Ya 57 bagi 10, ya nggak? Berapa? 5,7. Gitu, selesai deh. Dia cuma nanya nilai X kan? Kayak gitu. Gampang ya sebenarnya kalau misalnya kalian udah paham banget nih. Oh ini tinggal dikali silang gitu. Oh ini diinin deh. Gampang deh. As long as ya udah gak usah ngomong lah ya, kebiasaan nih gue. Lalu kita ke kondisi ketiga nih, rataan gabungan. Ini pernah kalian temui pas kalian kelas 9. Biasanya di soal-soal UN SMP juga ini ada sih. X-gap gitu ya. Rumusnya apa X-gap? Kalau aku sih nyebutnya bukan X-gap ya. Aku nyebutnya X-gap, sorry banget ya. Menyalahi aturan, gak boleh ya, jangan diikutin. Jadi ini rata-rata gabungan atau X-bar gap gitu ya. Rumusnya rata-rata yang ke-1 dikali sama banyak yang data yang ke-1 gitu kan.
banyaknya data yang satu, banyaknya data satu, iya bener ya, ditambah rata-rata yang kedua dikali banyaknya data yang kedua, dan seterusnya tergantung ada berapa banyak itu rata-rata, dibagi sama banyaknya data ke satu tambah banyaknya data kedua, dan seterusnya. Kayak gitu rumusnya ya. Contoh, langsung aja lah contoh. Contoh yang pertama, banyaknya siswa kelas A adalah 30. Biar gak bingung ya, aku tak ini kan. Banyaknya siswa kelas A berarti NA, yang namanya banyak tuh N ya gak, 30. Dan kelas B berarti NB 20. Nilai ujian rata-rata matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Nilai ujian rata-rata matematika kelas A berarti ini A sama dengan nilai rata-rata kelas B ditambah 10, ya kan? Jika rata-rata nilai ujian matematika kedua kelas adalah 66, berarti ini gabungan ya nggak? Nilai rata-rata ujian matematika kedua kelas ya nilainya 66. Pertanyaannya, nilai rata-rata si ujian kelas B, si X bar B ini berapa? Berpedoman terhadap rumusnya X bar gabungan, yaitu X bar yang pertama dalam hal ini A ya, dikali sama NA ya nggak? X bar B dikali sama NB. Udah nyampe sini aja, orang cuma ada 2. Lalu yang bawahnya banyaknya kelas A sama banyaknya kelas B, gitu kan? Nih aku tipisin dulu ya. X gapnya berapa? 66. Lalu XA-nya itu katanya ini ditambah 10. Lalu dikali sama banyaknya NA 30. Loh, kenapa? Kok dikurungin? Harus ya. Kalau dia lebih dari 2 suku harus dikurungin. Ini kan ada XB ada 10. Lalu dikali sama sesuatu. Nah, ini harus dikurungin kan ya. Gitu. Terus lanjut ditambah XB-nya berapa? Enggak ada, tulis aja. NB-nya berapa? 20 per NA-nya 30 tambah 20 ya nggak? Ini masih bisa dihitung ya. Ini kita hitung di luar aja. 30 tambah 20 tuh 50, baru nanti dikali ke sini ya nggak? 66 kali 50 sama dengan ini kali ke dalam ya kan ya? XB kali 30 XB tambah 10 kali 30 300 tambah 20 XB ya nggak? Ini ada bisa dihitung dia sama dia. Jadi berapa? Jadi 50 XB. 66 kali 50 berapa? 66 kali 50 3.300. Nah ini nih kita pindahin aja ya langsung ya ke negatif 300. Udah SMA ya pasti ngerti. 3.300 dikurang 300 3.000 50 X bar B ya nggak? Berarti berapa nih X bar B nya? X bar B nya 60 ya nggak? Ya itu 3000 bagi 50 60 kan ya? Oke, dapat nilai rata-rata kelas B nya. Easy ya, easy banget, parah. Next, yang contoh kedua. Pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas 58 nih ya. Nilai rata-rata kelas berarti itu adalah X bar gabungannya. Nilai rata-rata gabungannya itu 58. Jika nilai matematika untuk semua siswa pria adalah 65, berarti ini X bar prianya itu 65. Sedangkan untuk siswa wanita rata-ratanya wanita aja ya 54. Pertanyaan ya, perbandingan jumlah siswa pria, perbandingan antara N pria banding sama N wanita. Banding itu kan boleh per ya, nggak apa-apa dong. Aku tanyanya kayak gini, gimana? Kayak tadi ya, X gap itu apa rumusnya? Dalam hal ini pria ya, pria sama N pria ya nggak? Tambah wanita sama N wanita per N pria tambah N wanita ya gak? Nah terus X gapnya 58, kita masukkan sesuai posisinya. X prianya 65,
N prianya ada nggak? Nggak ada. Tulis aja N pria, NP. Aku singkat lagi ya jadi NP. Jangan deh nanti bingung. Ditambah X wanitanya 54. N wanitanya nggak ada, tulis N wanita. Per N pria ada nggak? Nggak ada, tulis N pria, N wanita. Terus diapain? Terus dikali, selalu kayak gitu ya nggak? 58. Nah ini dikurung nih, ya nggak sih? Iya dong. Kenapa? Karena ini dua suku. Remember ya, kalau misalkan dua suku lalu itu perkalian dikurungin. Sebelah kanannya berarti sisa 5, 65 N pria ditambah 54 N wanita. Kali ke dalam ya nggak? 58 N pria ditambah 58 N wanita. Yang sebelah kanan ya, 65 N pria ditambah 54 N wanita. Terus diapain ayo? Kira-kira kumpulin lah ya. Terus diapain ayo? Kita kumpulin si pria di satu sisi, si wanita di satu sisi. Tapi kita kumpulinnya ya biar gak negatif gitu ya. Kira-kira nih yang biar gak negatif, si pria di kanan atau di kiri? Di kanan ya, soalnya di kanan itu 65. Yang di kirinya 58. Jadi kalau misalnya 58 dipindahin ke kanan jadi negatif ya nggak? Nah ini kan hasilnya jadi positif nih gitu. Jadi sebelah sini N wanitanya 58, sebelah situ plus 54 jadi min 54. Nah kan jadi nanti hasilnya positif ya. Jadi kalau aku lebih suka memindahkan ke tempat yang akan menghasilkan positif gitu. 58 dikurang 54, 4 N wanita ya nggak? 65 dikurang 58 berapa tuh? 7 N pria. Pertanyaannya adalah apa? N pria banding N wanita. N pria banding N wanita. Oke, yang namanya perbandingan itu kan kali silang ya enggak? N pria kan 7, jadi di sini 7. N wanita kan 4, jadi di sini 4. Berarti jawabannya adalah 4 banding 7 gitu. Nah panjang ya, lumayan ya. Jadi kalau misalkan soalnya perbandingan biasanya dia lumayan agak panjang. Oke, segini aja materi dari rataan min data tunggal dengan contoh-contohnya. Semoga kalian bisa paham. Kalau aku rada kecepatan tinggal di slowin aja kecepatannya gitu ya. Kalau kalian ngerasa aku lama banget tinggal dicepetin aja kecepatannya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Next aku bakal bahas ke min data berkelompok.